Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini, yang berbahagia, PT Media Berita Mona Lisa merayakan hari jadinya yang ke-6 tahun. Sebagai wujud bentuk memeriahkan hari jadi Media Berita Mona Lisa yang ke-6 tahun, PT Media Berita Mona Lisa mengadakan diskusi publik dengan mengangkat tema menatap masa depan Simalungun. Di hadapan kita telah hadir tokoh-tokoh luar biasa Simalungun yang akan berbicara tentang masa depan Simalungun. Di hadapan saya yang pertama ada Bapak Amran Sinaga. Beliau sosok yang lahir di Simalungun pada 2 Oktober 1960, bersekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, SPMA, S1 dan S2, seluruhnya berada di Simalungun dan mengabdi di Kabupaten Simalungun selama lebih kurang 35 tahun sebagai pegawai negeri sipil, dari jenjang terendah sampai menjadi kepala dinas kehutanan dan dinas perkebunan. Beliau memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak, yang saat ini 2 menjadi pegawai negeri sipil di dinas provinsi Sumatera Utara dan 1 PNS di Kementerian Pertanian. Selamat datang Pak Amran. Yang kedua ada Bapak Juang Damanik, seorang tokoh masyarakat Kabupaten Simalungun yang juga sebagai budayawan sekaligus sejarawan Kabupaten Simalungun. Selamat datang Pak. Yang ketiga ada tokoh pemuda yang tidak muda lagi, ada Bapak Arifin Siombing yang sekaligus juga tokoh penggerak ekonomi, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Selamat datang Pak. Baik, untuk mempersingkat waktu diskusi publik kita, pertama pertanyaan kepada Bapak Amran Sinaga. Kepada Bapak Amran Sinaga, selama memimpin Simalungun atau mengabdi di Simalungun selama kurang lebih 35 tahun, apa yang kemudian Bapak lihat kekurangan selama ini yang belum maksimal untuk dilakukan, terutama pada sektor yang Bapak kuasai terkait pertanian dan perkebunan? Mengucapkan selamat hari jadi Berita Mona Lisa ke-6 tahun. Semoga Berita Mona Lisa menjadi pencerahan kepada kita seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun dan daerah-daerah dimanapun berada. Tadi seperti disampaikan oleh pembicara bahwa Kabupaten Simalungun ini adalah kabupaten yang cukup besar, terutama dari luas wilayah adalah terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karenanya, kepada pemerintah Kabupaten Simalungun tentu ini menjadi potensi besar yang barangkali bisa kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan, khususnya meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Simalungun. Potensi dengan sumber daya alam yang baik ini tentu akan dilakukan oleh terutama anak-anak bangsa ini, khususnya yang berada di Kabupaten Simalungun,
untuk bagaimana menggali ini menjadi suatu potensi yang besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun. Ini yang pertama. Apa itu sumber daya yang paling besar adalah sektor pertanian, pariwisata, yang barangkali ditambah dengan perkebunan, yang barangkali ini menjadi potensi yang lebih besar. Kita tahu bahwa Kabupaten Simalungun itu 60-70% hidup di sektor pertanian. Tentu ini menjadi daya tarik tersendiri. Bagaimana kita mencoba memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Pemerintah Kabupaten Simalungun tentunya ini harus melihat ini. Kalau kita lihat sekarang pembangunan pertanian di Simalungun, saya juga pernah menjadi kepala dinas pertanian. Si petani ini sesungguhnya adalah bagaimana dia mendapatkan kemudahan-kemudahan, khususnya di dalam mendapatkan benih, mendapatkan pupuk, dan menjual hasil buminya yang jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Demikian juga saya sampaikan, bukan hanya tanaman pangan, tapi juga ada hortikultura, ada juga perkebunan kelapa sawit, kopi, dan kakao. Ini juga memerlukan perhatian yang serius sesungguhnya untuk pemerintah Kabupaten Simalungun. Ya, demikian juga pariwisata kita. Pariwisata kita sebagaimana telah disampaikan oleh Pak pemerintah kita, pemerintah Presiden kita Pak Jokowi, ada salah satu destinasi wisata itu dari Danau Toba. Yang Danau Toba itu berada di kawasan, salah satu kawasan di Kabupaten Provinsi Sumatera Utara adalah Kabupaten Simalungun, dengan garis pantai lebih kurang mulai dari perbatasan Tanah Karo itu sampai dengan Parapat, itu perbatasan dengan Kabupaten Toba, lebih kurang 100 km. Kalau hanya Parapat saja yang kita bangun, yang kita perhatikan, tentu ini tidak mengembangkan pariwisata yang ada di Danau Toba. Tentu ada juga yang katakanlah Tiga Ras, ada Haranggaul, ada Sipolha. Nah, baru ditambah dengan adanya situs-situs sejarah yang menjadi objek wisata yang belum tertangani. Kita juga baru-baru ini telah melihat adanya kebun teh yang ada di Sidamanik, merupakan panorama alam teh yang barangkali ini perlu kita kembangkan menjadi satu objek wisata dan tujuan wisata sebelum dia sampai ke Danau Toba. Kalau kita buat di sana agrowisata, bekerja sama dengan PTPN misalnya, dengan membuat rest area, dengan membuat kuliner dan menjual barang-barang souvenir hasil Kabupaten Simalungun, kenapa tidak? Ini menjadi sumber pendapatan baru dan menciptakan lapangan kerja baru. Tentu akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karenanya, pemikiran-pemikiran seperti itu perlu kita diskusikan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan akademisi yang bisa memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran dalam rangka menyatukan pendapat, menyatukan satu kesatuan yang barangkali bisa kita pikirkan bersama. Tentu salah satu adalah tadi saya sangat senang sekali Pak Arifin Siombing sebagai Ketua HIPI Kabupaten Simalungun. Tentu kita harapkan beliau ini memberikan perhatian sumber daya alam yang ada di Kabupaten Simalungun. Tentu bagaimana kita membuat ini menjadi lebih baik, terutama hasil produksi pertanian, ya, pariwisata dan lain sebagainya. Apa yang bisa dilihat oleh pengusaha-pengusaha, tentunya beliau ini akan menggandeng dengan investor-investor yang dari luar Sumatera Utara atau dari luar Kabupaten Simalungun, dan bisa melihat potensi ini untuk dikembangkan di Kabupaten Simalungun. Ini barangkali yang kami sampaikan. Pak Amran Sinaga bahwa sebenarnya potensi Simalungun ini sangat luar biasa, baik dalam sektor pariwisata, pertanian, dan yang lain-lain. Tapi
masih terkendala kepada kurangnya perhatian yang diberikan baik itu oleh pemerintah maupun pihak swasta yang harusnya juga melibatkan diri dalam proses membangun Simalungun ini. Dalam sudut pandang Bapak sebagai budayawan dan sejarawan Simalungun, kendala apa yang kemudian sebenarnya yang dirasakan oleh pemerhati yang perlu diperbaiki? Karena tadi juga ada disinggung soal bagaimana situs-situs sejarah yang kita nilai, kita lihat bahwa kurangnya juga perhatian untuk merawat atau melestarikan budaya situs-situs sejarah. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Kalau kita mengingat ke belakang, kenapa Belanda dengan pemerintahan Hindia Belandanya berambisi di tanah Simalungun, mengingat potensi Simalungun yang sangat besar di mata mereka. Maka tahun 16 Oktober 1907 berdirilah pemerintahan Hindia Belanda di tanah Simalungun dengan Kortefor kelaringnya, perjanjian Pendek. Begitu besarnya mereka melihat Simalungun ini sehingga dari Belanda datang ke Simalungun untuk menguasai Simalungun. Itu kiranya saya sebagai salah seorang masyarakat Simalungun yang sudah 72 tahun berada di Simalungun, melihat potensi yang ada ini perlu diberdayakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang otonomi daerah. Sudah sepantasnya kita Simalungun ini hidup sejahtera mengingat situasi daerah. Maka itulah mungkin salah satu diantaranya saya berharap bisa agar Insinyur Haji Amran Sinaga MSc ini bisa sebagai salah satu pemimpin Simalungun yang bisa memberdayakan Simalungun ini ke depan untuk lebih baik. Mengingat bahwa beliau adalah putra Simalungun yang lahir di Simalungun dan sampai hari ini masih berada di tanah Simalungun. Pendidikannya sejak dari SD sampai sarjana berada di tanah Simalungun. Pengabdiannya juga dari PNS sampai pensiun berada di tanah Simalungun, dan sekarang juga wakil bupati Simalungun. Kemungkinan besar Pak, kalau kita buang dia di Medan dia kesasar. Tapi kalau kita lepaskan dia di ujung Padang, disuruh dia ke Salan Padang, dia bisa menjalani ini karena dia sudah tahu geografinya Simalungun. Saya pikir sangat pantas besok kita harapkan dia menjadi pemimpin Simalungun agar Simalungun bisa lebih sejahtera. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beralih kepada Pak Arifin Siombing selaku penggiat UMKM yang sedang giat-giatnya saat ini. Saya dalam pantauan kami bahwa HIPI saat ini juga sedang berkolaborasi dengan banyak kelompok tani yang kita lihat ada kopi, teh dan sebagainya. Apa yang kemudian kenapa selama ini sektor-sektor itu kurang diperhatikan oleh pengusaha-pengusaha kita berinisiatif untuk itu? Apa yang kemudian potensi yang bisa digali dari situ yang kemudian HIPI tertarik untuk mengembangkannya? Ada perhatian kita yang sangat mendasar di Kabupaten Simalungun. Di sini ada Pak Wakil Bupati, ada budaya termasuk tokoh Simalungun, Pak Juang Damanik. Simalungun ini ada 3 pilar pembangunan yang harus dan selama ini terabaikan. Yang pertama pertanian, peternakan, perikanan. Yang kedua pariwisata. Yang ketiga UMKM atau kearifan lokal. Kenapa kami bilang seperti itu? Pelatihan-pelatihan tentang UMKM, tentang pengusaha hanya lip service. Kenapa kami bilang lip service? Banyak aset Simalungun, tapi tidak dipergunakan untuk tampilan-tampilan yang ada hasil-hasil tangan putra-putri Simalungun. Salah satu contoh, UMKM yang di Simalungun ini sangat luar biasa. Ada kopi, ada keripik, ada madu, banyak. Dan hasil kunjungan kerja kita HIPI ini semua sangat luar biasa potensinya. Persoalannya kini tidak dibuka gerai. Nah kita tadi sudah buka
banyak aset Simalungun. Contoh Tapian Dolo, ada Pondok Bulu 50 hektar, ada Tapian Dolo 200 hektar. Kenapa ini tidak dibuka area untuk tampilan UKM-UKM yang ada di Simalungun? Dibiarkan terlantar seperti itu, 1-2 orang yang menikmati. Coba. Inilah kegalauan HIPI melihat ini. Dan yang kita nggak mau menyalahkan pemerintah yang sekarang, tapi kenyataannya tidak pernah merangkul pengusaha-pengusaha kearifan lokal yang ada di Kabupaten Simalungun. Kalau kami pengusaha ini ketika dibutuhkan oleh pemerintah kita datang, kalau nggak dibutuhkan kita keluar. Kita punya modal. Kemana yang dibutuhkan kita ke situ kita pergunakan modal kita. Ketepatan saya pengurus KTNA. Bersama-sama dulu dengan Pak Amran Sinaga ketika beliau mulai penyuluh sampai garis pertanian. Terabaikan pertanian ini. Sumber kehidupan di Simalungun itu tidak bisa terlepas pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, UMKM. Maka PAD Simalungun akan meningkat. Ketika PAD tidak meningkat, bagaimana pembangunan pemerintah Simalungun bisa berjalan dengan baik? Inilah kegalauan HIPI. Maka HIPI turun melihat UKM-UKM yang ada. Kita tulus dari hati, bukan ngoyo. Dan kita tidak ada kepentingan politik di sini. Kita kepentingan kita mengangkat betul-betul hasil pertanian ini menjadi UKM, UMKM menjadi UKM dan menjadi pengusaha profesional. Inilah tujuan kita di HIPI. Makanya kita berharap, mari Pak Wakil Bupati, Pak Juang, ini selaku sejarawan yang ada di Simalungun ini, luar biasa Simalungun ini. Simalungun ini adalah surganya termasuk dunia. Mulai hawa dingin, sedang, panas, lengkap. Dan di Simalungun ada danaunya. Dan tidak ada di kabupaten lain hawa seperti ada di Simalungun. Tapi masyarakatnya kok susah. Nah, inilah keterpanggilan HIPI. Kenapa kami turun jor-joran ke lapangan melihat UKM-UKM yang ada. Semua mengeluh potensi tidak ada pemajangan UKM. Tidak ada gerai. Adapun satu contoh di Purba itu, siapa yang mau melihat di Purba? Siapa mau lihat di Purba? Yang potensinya jelas, Tapian Dolo ada 200 hektar, Pondok Bulu ada 50 hektar. Nah, pertanyaan kita di sana, kenapa ini nggak dibuat menjadi gerai tempat pemajangan UKM-UKM Simalungun, potensi-potensi pertanian di Simalungun dan perikanan peternakannya. Ini saya rasa mendongkrak pemikiran kita secara ekonomi di Simalungun. Kalau ini terlaksana dengan baik, tidak susah Simalungun ini. Masyarakatnya pasti terbantu. Contoh kecil saja, datang dari Jakarta, yang dicari datang ke Simalungun ini roti ganda. Padahal itu bukan kreativitas tangan Simalungun. Ya kan? Ada kampung muslimin di Tapian Dolo sana ke kecamatan Tapian Dolo, bayangkan. Kita tidak pernah menyentuh itu. Di sana bukan tanggung itu UKM itu. Ya kan? Ada di Said Buntu kita survei kemarin, ada madu, ada kopi, berapa jenis kopi ada di sana. Bahkan Starbucks kerjasama dengan Said Buntu itu kopinya. Saya tidak mau sebut merek, tapi artinya itulah yang luar biasa potensi Simalungun. Banyak lagi lain-lain. Ini kami mungkin minggu depan ke Perlanaan. Di sana rupanya ada keripik pisang, ada keripik ubi, luar biasa. Dan itu penjualan ke Batubara, ke Kisaran, ke Medan, bayangkan. Lantas pihak di Simalungun mana? Kita hanya berbicara retorika, lebih tinggi bicara politiknya daripada ekonominya. Maka hancur Simalungun ini. Terima kasih. Rumitnya ternyata UMKM Simalungun ini dalam mengembangkan potensinya, baik itu mungkin kita nilai kurangnya peranan pemerintah ataupun sektor-sektor swasta yang melihat ini sebagai peluang untuk mengembangkan Simalungun. Baik, kembali lagi kepada Pak Amran Sinaga sebagai Wakil Bupati Simalungun dan mencalon juga menjadi salah satu kandidat Bupati Simalungun ke depan. Tentu melihat semua kurang dan lebihnya kondisi Simalungun saat ini, baik itu
pertanian, pariwisata, UMKM dan segala dan lain-lain. Apa yang kemudian memotivasi Bapak untuk kembali mengabdikan diri menjadi Bupati Simalungun ke depan? Sesungguhnya yang menjadi motivasi saya adalah pertama dorongan dari masyarakat Simalungun untuk meningkatkan, melanjutkan pembangunan yang ada saat ini. Yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita teruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang seperti saya sampaikan tadi, ada motivasi dalam diri saya untuk paling tidak memberikan kontribusi pemikiran dan pengabdian untuk Kabupaten Simalungun yang kita cintai. Kenapa? Banyaknya memang yang belum bisa kita selesaikan. Tentu ini butuh waktu. Tidak cukup saya ini sebagai wakil bupati dengan keterbatasan kewenangan tentunya. Dan ini keterbatasan kewenangan ini, kalaulah nanti ini menjadi bupati, paling tidak ini bisa meneruskan apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Simalungun. Jadi banyak hal tadi disampaikan oleh Pak Sihori. Saya sangat berterima kasih sekali, menjadi koreksi buat kami bahwa UMKM belum dilaksanakan secara maksimal. Karena sesungguhnya kalau kita lihat di beberapa kabupaten lain, UMKM itu adalah bagian yang bisa mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya yang rumahan, ya, yang bisa dilakukan oleh segenap industri rumah tangga. Dan ini tidak memakan modal, tidak memerlukan modal yang cukup besar. Tapi bagaimana perhatian pemerintah dengan pengusaha bersama-sama, kemana yang harus kita pasarkan ini? Ke beberapa tempat yang lain barangkali ada kebutuhan-kebutuhan yang cukup besar, contohnya kopi. Saya baru ketemu dengan Ketua UMKM Provinsi Sumatera Utara. Ternyata memang kopi kita 1 bulan lewat Ketua UMKM Sumatera Utara 3 tronton per bulan. Jadi berapa ton itu saya bilang lebih kurang antara 30 sampai 40 ton per bulan itu ke Belanda. Dengan harga yang cukup menjanjikan kepada petani kita. Sekarang ini ketika saya ingat 2014 saya telah mendapatkan indikasi geografis hak paten kopi Arabica Sumatera Simalungun. Ini menjadi modal utama untuk bagaimana Kabupaten Simalungun ini bisa memasarkan kopi ini lebih baik lagi. Kita petik di Simalungun dengan kualitas kopi sere, tapi harganya masih relatif rendah. Ini dijual ke Sidikal menjadi kopi Sidikal, dijual ke Humbas menjadi kopi Humbas, dijual ke Pematang Siantar mungkin menjadi kopi Koktong, ya kan? Ini kan perlu kita lihat sesungguhnya bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan himpunan pengusaha pribumi Indonesia Kabupaten Simalungun ini menjadi suatu kesatuan yang betul-betul memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani. Ini yang saya lihat, dan mungkin ke depan kalau Allah Tuhan berkehendak memberikan amanah masyarakat Kabupaten Simalungun, ini akan lebih kita perhatikan. Ini niat saya. Yang kedua adalah demikian juga kalau kita lihat saat ini para petani kita seperti yang disampaikan tadi, bagaimana bisa mengkolaborasikan ini antara pertanian dengan pariwisata. Ada namanya agrowisata, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu yang bisa mendorong HIPI untuk masuk ke dalamnya. Seperti semalam kita sampaikan, saya ketemu dengan beberapa pengusaha. Cold storage di Kabupaten Simalungun belum ada.
sehingga hasil panen katakanlah misalnya kol, kentang kan butuh pendingin dia itu sebelum dipasarkan ke pasar luar negeri. Ini kan perlu sebenarnya yang kita bagaimana kita menyiapkan ini sarannya ini sehingga HIPI bisa ikut di dalamnya untuk menjual dan lain sebagainya. Tapi sarannya ini kita siapkan gitu. Ini barangkali tambahan yang perlu kami sampaikan. Kembali lagi kepada PT Media Berita Mona Lisa, kita kembali kepada diskusi publik kita terkait menatap masa depan Kabupaten Simalungun. Keberadaan Simalungun sekarang, bagaimana perkembangan anak-anak muda kita ya pada saat ini dengan teknologi yang tinggi, canggih dengan elektroniknya, agar bisa memanfaatkan pertanian yang ada di Simalungun untuk kesejahteraan kehidupan. Perlu pendekatan kepada mereka. Apalagi pada saat ini mereka selalu mendambakan lapangan kerja. Coba kita melalui HIPMI dan besok dengan pemerintah setempat membangun satu industri-industri kecil yang bisa menampung tenaga kerja seperti apa saya katakan tadi, adanya pabrik minyak yang mini yang bisa merekrut tenaga kerja di tanah kita yang luas 200 hektar tersebut. Ini mungkin salah satu diantaranya. Kalau kita lihat juga dari sejarah adat dan budaya Simalungun itu tidak jauh, tetap menopang. Sejarah juga mengatakan keberadaan Belanda ke Simalungun kan adalah sejarah, tertuang di dalam sejarah. Nah, bagaimana dulu orang dari luar Simalungun datang ke tanah Simalungun untuk bekerja di bawah Belanda? Karena pada saat itu mungkin kita suku Simalungun masih tidak mau bekerja. Akhir sekitar belasan merek kopi baru yang bahkan sampai ke Swiss dua baristanya mempopulerkannya. Gitu. Sektor-sektor ini kan sebenarnya menjadi daya tarik yang harus dilirik oleh pemuda. HIPI sebagai lembaga yang konsen di pengembangan UMKM mendorong anak-anak muda di Simalungun untuk terjun di sektor pertanian ini sebagai peluang lapangan pekerjaannya. Ketepatan saya juga Bu Prodi itu pengurus kontak tani nelayan andalan, salah satu wakil ketua di Kabupaten Simalungun, dan sekarang menjadi penasehat di KTNA. Zaman saya pengurus di 2 tahun yang lalu, jumlah kelompok tani kita di Simalungun kalau nggak salah 4.283 kelompok tani. Pertanyaannya yang pertama tadi masalah kopi. Kopi kenapa ke Swiss? Ya, sampai ke Swiss. Nah, itu tadi. Karena nggak ada gerai. Investor, kami pengusaha himpunan pengusaha pribumi Indonesia, kawan-kawan yang ada di himpunan pengusaha ini tidak tahu nyarinya kemana. Selama ini, yang tahunya kopi, itu. Tapi nggak tahu kualitasnya apa, jenisnya apa, tidak tahu, tidak pernah dipaparkan. Nah kalau ada pameran di saat pameran itu aja, tapi kerennya nggak ada. Ketika datang investor pengusaha masuk ke Simalungun, tidak tahu belinya kemana. Maka ini tadi tujuannya tadi kita dorong supaya ini menjadi ada gerai di Simalungun. Gerai jangan gerai kecil-kecilan, gerai yang pantas dan layak, lengkap prasarananya, lahan parkirnya, ada masjid musolanya, ada kamar mandinya. Ketika orang bertransaksi ada di situ yang dicari. Kan saya bisa dibukakan tadi bahwa potensi di Simalungun sangat luar biasa, asetnya banyak. Tapi mohon maaf 1-2 orang yang menikmati itu. Nah terkait tadi tentang bagaimana kenapa pemudi kita tidak mau melaksanakan pertanian, saya sudah buka tadi jumlah kelompok tani kita 4.200 sekian. Ini tidak berjalan. Kenapa? Ya kita lihat bersama, ada enggak fokus pemerintah ke pertanian? Disesuaikan anggaran, lihat aja anggaran pertanian, berapa anggaran pertanian di Simalungun. Ini kan harus, kalau mau jujur Simalungun itu, Pak Wakil Bupati sudah jelaskan.
60% penduduk pertanian itulah pencariannya pertanian, penghasilannya pertanian. Udah sepantasnya 10% juga APBD Simalungun untuk pertanian. Kalau kita berbicara pertanian, yang dulu Simalungun ini adalah lumbung swasembada pangan, salah satu di Sumatera Utara. Kenyataannya sekarang, mari kita lihat berapa jumlah luas sawah, menyangkut tadi subsidi pupuk, berapa, ini kita kekurangan subsidi pupuk ini. Pernahkah dijelaskan pemerintah berapa jumlah sawah sebenarnya? Berapa jumlah hortikultura kita? Berapa jumlah luas palawija kita? Pernah dijelaskan? Ketika berbicara, apa enggak minat pemuda kita itu makin rendah? Kenapa? Petani itu dia identik dengan miskin. Coba kalau kita buka lahan persawahan, coba analisa usaha taninya, berapa penghasilan nasional? Coba kita buka analisa usaha petani sawah, berapa per rantai. Nah, ini yang membuat pemuda-pemudi kita minat bertaninya rendah. Dan ini sudah bertahun-tahun saya kerjakan. Karena penderitaan di kelompok tani dan di KTNA itulah di HKTI, maka saya beralih ke usaha. Karena omong kosong kita bisa membangun, membuat orang sejahtera kalau kita tidak sejahtera. Jadi kelemahan kita sebenarnya kurang perhatian di sektor pertanian. Sama yang disampaikan Pak Wakil tadi, pencarian petani kita 60%. Tapi ada nggak 10% APBD kita untuk perhatian untuk membangun pertanian? Tidak ada. Coba lihat berapa persen dari APBD kita yang ada sekarang untuk sektor pertanian. Jadi kita nggak usah muluk-muluk membangun pertanian ini. Turunan hasil-hasil dari pertanian ini, maka itu hasilnya UMKM. UMKM-nya juga tidak ada perhatian. Nah, maka saran kita kepada pemerintah, masukan, ayo mari rangkul dong kami pengusaha lokal ini. Kita punya uang. Kalau pengurus SIPI itu ada 63 orang pengusaha, mungkin ada 100 juta, berarti kan sudah ada 6,3 miliar uang paling tidak kami ada di HIPI. Ajak dong. Kita nggak diajak. Padahal saya lahir dan besar di Kabupaten Simalungun. Lahir dan sekolah di Simalungun. Tapi kita tidak pernah dilibatkan membangun Simalungun. Terima kasih. Sebenarnya mohon maaf tadi terlalu kritis sekali ya dari HIPI. Saya sebagai wakil bupati sangatlah merasakan itu semua. Mudah-mudahan masyarakat Simalungun melihat ini. Dan kelompok milenial ini sesungguhnya memang perlu ada daya tarik untuk melihat potensi yang akan dikembangkan ini. Contoh misalnya katakanlah kopi. Biarkanlah petani-petani kita yang sudah terbiasa di sana, tapi kelompok milenial ini untuk memproduksi bahan jadi, katakanlah memproduksi kopi. Bapak-bapak petani dan ibu-ibu petani ini yang di ladang, tapi kelompok milenial ini yang untuk mengembangkan pasca produksi dan pemasaran. Tentu ini menjadi barangkali, apalagi sekarang ini. Saat ini kita tidak harus memajangkan ini sesungguhnya Pak Humbing, tapi sudah bisa lewat media sosial memesan kopi jenis apa, merek apa, dan kualitas apa, sudah bisa sesungguhnya dengan teknologi yang sudah ada sekarang ini. Ini yang barangkali perlu kita kembangkan ke depan, sehingga produk-produk itu, taruh saya sependapat sesungguhnya dengan adanya gerai itu tadi menjadi contoh-contoh. Tapi dengan adanya contoh, kalau kita lihat misalnya, saya tidak tertarik dengan, saya baru-baru ini ketemu dengan Pak Bupati Sirge. Seluruh produk industri rumah tangga dan hasil pertanian sudah ada di internet. Di mana mau diambil, harganya berapa, diproduksi di mana, itu sudah ada. Kerjasama dengan Infocom. Ini barangkali ke depan harus kita perhatikan di bonding. Sehingga
juga sudah menjadi mitra mereka nanti. Kalau dalam skala besar mungkin akan bisa difasilitasi oleh HIPI dan pemerintah daerah. Tapi yang kecil-kecil bisa dijual lewat internet, bisa dijual lewat handphone. Nah, tidak hanya sebagai sepatu dijual lewat handphone, tapi juga produk-produk industri rumah tangga itu bisa dijual lewat handphone. Lalu yang selanjutnya, ini katakanlah kalau ini kita lakukan berarti kelompok-kelompok milenial ini antara umur 33 sampai dengan 40 tahun ini akan menarik, pasti akan menarik menjadi lapangan kerja baru. Nah, yang selanjutnya harapan kita juga ke depan, kita akan mencari investor yang kalau saya insya Allah zero izin kita bikin. Kenapa tidak? Pak Happy zero izin kita buat. Nah, artinya mereka kita tarik ke Kabupaten Simalungun, memberikan kontribusi modal ya, dengan segenap potensi sumber daya alam kita yang bisa kita kembangkan. Katakanlah misalnya Kabupaten Simalungun saat ini, saya mohon maaf, kopinya pun belum ada tersendiri kopi apa sebenarnya. Ada 15 jenis kopi kita yang ada di Kabupaten Simalungun, tapi harganya itu masih beragam. Belum bisa disatukan lewat satu asosiasi sehingga harganya itu beragam, grade 1, grade 2, grade 3, harusnya begitu. Kalau ini di luar negeri katakanlah sudah lewat grade 1, grade 2, grade 3, grade 1 harganya sekian, grade 2 sekian, grade 3 sekian, begitu. Nah, ini mungkin ke depan nanti menjadi perhatian kita lah. Kalau Tuhan menghendaki saya menjadi Bupati Simalungun ke depan, meneruskan yang sudah baik, seperti saya sampaikan tadi, memperbaiki yang masih kurang baik, itu saja. Masuklah kita kepada pengakhiran dialog publik kita. Tentu kita harapkan ada harapan ke depan untuk masa depan. Harapan kami dari HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, mari beserta pemerintah kita dorong supaya mempercepat rest area tadi dan juga agrowisata yang ada di Sidamani dan juga yang di Pondok Bulu. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini menyangkut perputaran ekonomi kita. Kenapa kami bilang perputaran ekonomi? Jujur, selama ini terabaikan. Dan kami dari HIPI memohon sangat, mari semua, dan kami siap seluruh rekan-rekan ada pengusaha yang baik yang di Jakarta, baik yang di Medan, dan juga rekan-rekan yang ada pengusaha di Simalungun siap untuk membangun Simalungun. Ini yang bisa kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan closing statement dari Pak Amran Sinaga, berakhir juga lah diskusi publik kita tentang menatap masa depan Simalungun. Tentu kita harapkan ke depan siapapun yang memimpin, terlebih bila itu Pak Amran Sinaga, maka kondisi Kabupaten Simalungun akan lebih baik lagi ke depan, terutama pada sektor pertanian, pariwisata, dan yang lainnya. Kami dari PT Media Berita Mona Lisa mengucapkan selamat ulang tahun ke-6 pada PT Media Berita Mona Lisa. Semoga ke depan berita-berita yang tampilkan lebih akurat, aktual, dan terpercaya, semakin jaya dan semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.